Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di info k3rs.id. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan sharing terkait dengan materi training ya, dasar K3 rumah sakit gitu. Jadi beberapa hari belakangan banyak yang request tentang materi dasar K3 rumah sakit gitu. Karena memang untuk K3 rumah sakit ini termasuk keilmuan yang baru ya, tuh praktisi banyak praktisi-praktisi dari keilmuan lain yang pindah ke menjadi praktisi K3. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Jadi kami sharing terkait dengan materi keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit gitu. Materi ini materinya info K3RSID ya. Inilah materi yang sering kami share kepada para praktisi-praktisi K3 untuk materi dasar K3 rumah sakit. Oke. Bicara soal K3 maka kita bicara soal kecelakaan kerja. Menurut catatan ILO, Organisasi Buruh Internasional, pada tahun 2017, setiap tahunnya terjadi 2,8 juta kecelakaan kerja yang mengakibatkan fatalitas terjadi di tempat kerja. Lalu 7.700 orang meninggal setiap harinya karena penyakit atau cedera akibat pekerjaan. Dan setiap tahunnya dari sekian banyak cedera atau penyakit akibat kerja itu menyebabkan absen yang lama dari pekerjaannya gitu. Jadi terjadi lost time injury di perusahaan tersebut akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Nah, untuk data ini masih sekitar 5 tahun yang lalu ya, tentu sangat berbeda dengan tahun ini atau minimal tahun kemarin. Pasti akan ada peningkatan. Karena dari tahun 2017 hingga 2022 terjadi banyak sekali perubahan-perubahan, entah dari perubahan pada pekerjaan, aktivitas di pekerjaan, iklim, kondisi geografis, maupun perubahan teknologi yang ada. Makanya dari banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi, maka dibutuhkanlah salah satu upaya yang memadukan antara seluruh pekerja di rumah sakit, pasien, pengunjung, hingga tenan untuk menciptakan lingkungan kerja, tempat kerja yang sehat, aman, dan selamat bagi pekerja, pengunjung, ataupun tenan yang berada di rumah sakit. Sehingga dari lingkungan kerja yang aman itu, dari seluruh aktivitas yang aman itu, bisa menciptakan kesehatan ya, lingkungan kerja, sehingga orang-orang yang ada di rumah sakit itu bisa terhindar dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Inilah definisi dari K3 di rumah sakit ya. Jadi K3 itu tidak hanya milik orang K3 saja, tidak hanya milik unit K3 saja, tapi merupakan upaya terpadu dari seluruh pekerja. Percuma kalau orang K3-nya saja yang berlaku K3, tapi pekerja lainnya tidak, maka tetap saja akan menciptakan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja di sana. Kita bisa lihat dasar regulasi untuk K3 sendiri sudah banyak sekali teman-teman ya. Untuk payung hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dan setiap sektor usaha, bisnis itu punya peraturannya masing-masing. Kalau untuk di rumah sakit sendiri, kita punya Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Oke. Tujuan K3 itu apa sih? Ya pasti untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Itu yang paling fokus. Itu yang menjadi fokus utama dari tujuan K3. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dan alur kerja ataupun operasional di rumah sakit dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja. Karena kalau pekerjanya sudah selamat, pekerjanya sudah sehat, sumber produksi sudah dijalankan dengan baik, alur kerja bisa dijalankan baik, tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan pekerja yang ada di sana, sehingga menciptakan produktivitas kerja yang baik. Oke. Nah, bicara K3, tadi saya sempat singgung untuk definisinya itu adalah upaya terpadu
Teman-teman bisa melihat video berikut ya, ini kejadian nyata di salah satu mall. Oke, di video ini ada pekerja yang sedang mengganti bohlam. Tiba-tiba mereka ada satu pekerja yang sedang menaiki tangga itu jatuh, menimpa benda di bawahnya dan langsung kita lihat terkapar gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ketika sudah terjadi seperti ini, ya ini bisa dibilang adalah bentuk kecelakaan kerja. Kenapa? Karena orang ini mengalami kerugian di saat mereka kerja gitu. Kerugian ini pun kita lihat cukup fatal ya. Infonya sih orang ini menderita luka yang cukup serius dan dibawa ke rumah sakit setelahnya gitu. Kalau kami lihat ulang gitu, kita lihat mereka bekerja untuk mengganti bohlam yang di lobi salah satu mall ya. Ketinggiannya cukup tinggi, ini ada kali sekitar 2-3 meter ya, bahkan lebih. Dan pekerja ini bekerja secara tim, oke, dan menggunakan alat bantu kerja tangga gitu. Oke. Lalu dia bekerja juga di malam hari. Kita lihat waktunya itu adalah di jam 1 dini hari gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ada banyak hal yang sangat fatal ya yang dilakukan. Ada banyak celah yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Yang pertama adalah pekerja ini menggunakan alat bantu tangga, alat bantu kerja ini yang tidak tepat gitu. Jadi kalau teman-teman memiliki pekerjaan ketinggian gitu, untuk ketinggian 1,5 meter ke atas itu sebaiknya sudah tidak menggunakan tangga model seperti ini. Yang pertama, ada baiknya menggunakan langsung scaffolding atau perancah ya. Lalu yang kedua, kalaupun kita tidak punya scaffolding dan hanya punya tangga seperti ini, teman-teman lihat pekerja ini menginjak 2 anak tangga terakhir. Oke, kalau teman-teman perhatikan tangga-tangga model begini mempunyai warning di ujung tangga seperti ini. Jadi kalau warningnya itu mengucapkan 2 anak tangga ini tidak boleh diinjak. Kenapa? Karena sangat mengganggu kestabilan keseimbangan dari tangga itu sendiri. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pekerja ini sudah dibekali oleh partner kerja, oke, dalam mengganti bohlam lampu. Namun yang dilakukan partnernya itu hanya melihat saja. Jadi kalau penggunaan tangga seperti ini tidak bisa dilepas begitu aja ya, memang harus membutuhkan pekerjaan 2 orang. Tapi temennya ini sebaiknya adalah memegangi tangga gitu. Oke, itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah lingkungan kerja. Jadi kalau teman-teman bekerja di ketinggian, pastikan area kerjanya itu aman, steril gitu. Nah, kita lihat di sini ada ember, ada kursi gitu. Oke, tepat sekali di radius anak tangga tersebut gitu. Makanya dari beberapa cacat prosedur atau cacat lingkungan kerja ataupun unsafe action atau unsafe condition yang dilakukan pekerja ini, bahkan kita tidak heran karena menyebabkan kecelakaan kerja seperti ini gitu. Oke, andai pekerja ini menggunakan scaffolding ketika bekerja, andai pekerja ini tidak menginjak anak tangga terakhir, andai partnernya membantu pekerja ini, dan andai di bawahnya sini areanya steril, maka kita tidak akan melihat kejadian kecelakaan kerja seperti ini gitu. Inilah yang saya maksud tadi. Tujuan ketiga adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, menciptakan perilaku yang aman ketika bekerja gitu. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh orang ketiganya saja, melainkan pekerja gitu. Oke. Nah, di K3RS sendiri kita hanya punya 2 istilah ya. Yang pertama aksiden atau kecelakaan kerja, atau yang kedua near miss gitu. Untuk di rumah sakit sendiri ada banyak sekali istilah insiden ya, karena di rumah sakit ada keselamatan pasien, ada PPI, di mana mereka semua juga memiliki istilah-istilah tersendiri. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah KTD, kejadian tidak diharapkan, KPC, kejadian potensial cedera, KNY, kejadian nyaris cedera,
lalu ada juga sentinel. Nah, itu sebenarnya istilah-istilah yang dipakai di medis ya. Kalau untuk di K3 kita hanya mengenal dua istilah saja, kecelakaan kerja ataupun near miss. Untuk kecelakaan kerja sendiri itu adalah kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kematian, penyakit akibat kerja, cedera, kerusakan ataupun kerugian lainnya. Sedangkan near miss kejadian tidak menyebabkan cedera atau kerusakan tapi memiliki potensi hampir menyebabkan hal tersebut. Oke. Jadi kalau di accident ini sudah mirip seperti KTD ataupun sentinel di istilah keselamatan pasien, sedangkan near miss di K3 itu mirip istilahnya sebagai KPC, kejadian potensial cedera. Untuk prinsip K3 sendiri, setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan aman dan selamat. Kecelakaan pasti ada sebabnya. Penyebab kecelakaan harus dicegah dan tiadakan. Inilah prinsip-prinsip dari K3. Setiap pekerjaan pasti bisa dilakukan dengan aman selamat gitu. Kecelakaan pasti ada sebabnya, karena tidak mungkin ada orang celaka karena begitu aja, karena nasibnya buruk ataupun karena takdir berkata seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan dari kasus tangga tadi, kita dari awal sudah melihat adanya ketidaksesuaian yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya ketika dia cedera atau jatuh, kecelakaan kerja, kita sudah tahu penyebabnya itu apa sih gitu. Oke. Nah, ini berikut juga kejadian kecelakaannya di tempat kerja. Kejadian ini juga kisah nyata di pom bensin area Bogor. Jadi kalau teman-teman lihat ada salah satu pelanggan yang mengisi bensin secara eceran ya. Jadi isinya di dirigen dengan petugas juga mengisi gitu. Nah, dari saat ingin mengangkat nozzle-nya pengisian bensin, tiba-tiba api keluar. Oke, seperti ini. Tiba-tiba api keluar dan kita lihat seperti yang kita lihat, apinya sebenarnya masih cukup kecil ya, karena hanya berada di corong. Nah, yang membuat api ini besar adalah ketika motornya jatuh, bensin yang ada di dalam itu ngucur sehingga menyebabkan kebakaran besar. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya di sini juga ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya insiden ini ya. Yang pertama adalah ketika api sudah mulai keluar. Oke, yang kita lihat di sini adalah kita melihat kepanikan yang ada. Oke, kita melihat kepanikan pada petugas. Nah, oke, ketika nozzle diangkat, api membesar, kita lihat kepanikan yang ada di tugas. Nah, oke, tugasnya segera panik dan meninggalkan lokasi apinya gitu. Jadi kalau teman-teman yang pernah belajar teori api, jadi teori api itu tercipta karena ada 3 segitiga api ya. Yang pertama itu dari bahan bakar, panas, dan oksigen gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, apinya ini hanya berada di corong gitu, di corong dirigen, tidak di samping, di bodi ataupun di selangnya gitu. Jadi benar-benar tepat di corong dirigen tersebut. Makanya untuk mematikannya sebenarnya cukup gampang gitu. Saya tidak bilang gampang sih, tapi cukup mudah, yaitu hilangkan salah satu dari segitiga api tersebut, entah oksigennya, entah bahan bakarnya, atau entah panasnya gitu. Kalau kasus kayak gini, teman-teman bisa menghilangkan dengan cara hilangkan oksigennya. Jadi tinggal tutup saja itunya, corongnya, maka api bisa padam. Atau kalau tidak bisa, silahkan gunakan alat pemadam api ringan yang ada di samping, semprot, maka api juga bisa padam gitu. Oke. Jadi ketika ada bencana seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah pilihannya cuma dua, pilihannya cuma satu, yaitu memadamkan apinya. Kenapa? Karena kalau ini tidak dipadamkan sesegera mungkin, apinya akan membesar. Sayangnya kita lihat petugas telat ya, karena motornya sudah terjatuh duluan, sehingga api yang tadinya kecil semakin jadi besar gitu. Andai petugasnya sedikit lebih cepat atau satu langkah lebih cepat datang dan memadamkan api yang ada di sana, mungkin kejadian kebakaran ini tidak akan sebesar ini gitu. Oke, makanya lagi-lagi saya bicara soal prinsip K3.
Kita bisa bekerja dengan aman dan selamat dengan catatan satu, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan, mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut, mengetahui bahaya-bahaya, dan mengetahui cara mengendalikan bahaya tersebut. Untuk opsi 1 dan 2 ini adalah bagian dari SOP atau prosedur. Jadi ada baiknya teman-teman ketika bekerja pahamilah prosedur yang berlaku di unit tempat teman-teman berada gitu. Contohnya ketika kita ingin melakukan pekerjaan injeksi, tindakan injeksi atau suntik kepada pasien, kita harus paham tahapan-tahapannya itu apa. Lalu yang ketiga dan empat adalah mengetahui bahaya-bahaya dan mengetahui cara mengendalikan bahaya tersebut. Oke. Jadi contoh, ketika teman-teman ingin menyuntik, ya silahkan tahapannya apa saja. Apakah siapkan alat dan bahan, pakai APD, lakukan tindakan injeksi, buang jarum ke safety box, selesai gitu. Jadi silahkan pahami dulu tahapan pekerjaannya dengan cara membaca prosedur. Dari sana teman-teman akan mengetahui bahayanya apa aja sih gitu. Sehingga diketahui cara pengendalian bahayanya seperti apa. Gitu. Makanya teman-teman saya rasa harus mulai belajar bagaimana cara identifikasi bahaya. Tidak hanya dari lingkungan sekitar ya, tapi lebih baik lagi dari seluruh aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Misal pada perawat yaitu tindakan injeksi, tindakan menyuntik, tindakan eh, tindakan yang dilakukan pada pasien gitu, itu silakan lakukan identifikasi bahayanya apa saja gitu. Karena bahaya itu terdiri dari banyak faktor gitu. Ada faktor biologi, kimia, fisik, biomekanik, dan psikologi sosial. Contoh dalam satu pekerjaan, misalnya membuang linen bekas pasien ke tempat sampah kuning gitu. Aktivitas tersebut ya harus dilakukan sesuai prosedur sehingga seluruh faktor biologi, faktor bahaya yang melingkupinya itu tidak terpapar kepada petugas yang mengerjakannya. Berikut ini adalah hierarki pengendalian bahaya. Kalau tadi kita bicara bahaya-bahaya, maka ini ada hierarki pengendalian bahayanya. Ada 5 ya hierarki, ini sangat teori sekali. Yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan bahayanya. Atau yang kedua ada substitusi, mengganti bahayanya menjadi bahaya yang lebih ringan derajat bahayanya. Ketiga adalah modifikasi, keempat administrasi, dan kelima adalah alat pelindung diri. Kita asumsikan bahayanya itu berbentuk buaya ya teman-teman. Jadi ada bahaya berbentuk buaya. Jika bahayanya berbentuk buaya, apakah bahayanya bisa dieliminasi? Tentu bisa, dengan cara kita membunuhnya. Lalu yang kedua, apakah bisa disubstitusi? Tentu saja bisa, dengan cara mengganti buaya tersebut dengan hewan yang lebih ramah atau lebih jinak, yaitu kucing atau anjing. Apakah bisa dimodifikasi? Tentu bisa. Kita kandangkan saja buayanya, maka ketika kita berada di dekat buaya, kita tidak akan kenapa-napa. Yang keempat, pengendalian secara administrasi. Apakah bisa? Bisa, tentu saja. Kita bikin prosedur cara menghadapi buaya, kita bikin aturannya, kita bikin sign-nya, kita bikin tanda-tanda bahayanya, dan kita bikin posternya. Oke, dan terakhir kita juga bisa menggunakan APD yang lengkap ketika kita berhadapan dengan buaya gitu. Kalau kita asumsikan bahaya ini berbentuk virus COVID, apakah bisa dieliminasi? Tentu saat ini belum bisa. Apakah bisa disubstitusi? Tentu saat ini juga belum bisa. Apakah bisa dimodifikasi? Saat ini pun belum bisa. Makanya untuk pengendalian COVID-19 ini sendiri masih berfokus pada pengendalian secara administrasi dan APD. Untuk administrasi itu adalah protokol kesehatan, oke, social distancing, 5M, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dengan alat pelindung diri, entah itu APD level 1, level 2, ataupun level 3. Itulah pengendalian paling efektif dalam menghadapi bahaya COVID di tempat kerja. Oke. Nah, ini kita bicara soal kecelakaan kerja. Tadi ada bahaya, ada pengendaliannya, lalu bagaimana dengan penyebab kecelakaan kerja gitu. Teman-teman bisa fokus pada penyebab langsung saja, karena kecelakaan kerja itu terjadi karena ya tindakan tidak aman atau kondisi yang tidak aman. Hanya karena dua faktor ini. Dari dua faktor ini bisa kita breakdown lagi menjadi penyebab tidak langsung maupun penyebab dasar. Oke, jadi kalau kita bicara soal tadi orang jatuh dari tangga, itu bisa dikatakan terjadi
karena penyebabnya adalah tindakan tidak aman maupun kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman karena dia bekerja tidak secara prosedur, kondisi tidak aman karena area kerjanya tidak bersih atau tidak 5R gitu. Kalau kita bicara tadi kebakaran di pom bensin, kita bisa lihat penyebab langsungnya adalah karena tindakan tidak aman ya. Kita lihat ketika ada api, petugas telat untuk memadamkan itu di sana. Oke, kondisi tidak aman saya kira juga bisa sih masuk ke sana karena memang pom bensin itu adalah tempat yang sangat beresiko terjadinya kebakaran gitu di sana. Oke. Nah, kalau kita bicara soal penyebab kecelakaan kerja, teman-teman bisa lihat apa sih penyebab kecelakaan kerja di video berikut. Ini adalah video nyata ya kalau koridornya itu ada 40-50 ini. Tiba-tiba nah, sama halnya dengan penyebab tadi. Ini bisa disebabkan karena kondisi tidak aman. Jadi ketika kita bekerja di tempat yang memang tidak aman, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja gitu. Jadi lagi-lagi penyebab kecelakaan kerja itu hanya ada dua faktor, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman gitu. Keduanya bisa terjadi bersamaan atau salah satunya yang bisa menjadi penyebab utama. Nah, dari tadi saya bicara soal kecelakaan kerja, bahaya, pengendaliannya. Memang kerugian apa aja sih yang terjadi jika orang atau pekerja itu kecelakaan kerja? Banyak karyawan atau petugas yang berpikir kalau kecelakaan kerja itu mungkin ya hanya dikenakan biaya sekian juta saja gitu. Ya kalau bisa dijaminkan dengan BPJS Naker seperti itu. Padahal kecelakaan kerja ini seperti teori gunung es ya. Kita hanya melihatnya di atasnya aja kecil. Padahal di dalamnya ada banyak sekali kerugian. Tidak hanya kepada orangnya tapi juga kepada perusahaan ataupun bisnis perusahaan. Kita bisa lihat biaya langsungnya mungkin hanya 1 juta untuk pengobatan atau perawatan, tapi kita lihat biaya tidak langsungnya ada kerusakan bangunan, biaya administrasi, terhentinya produksi, biaya perekrutan pelatihan, biaya lembur, ekstra pengawas, waktu untuk administrasi, penurunan kemampuan tenaga kerja, maupun kerugian bisnis dan nama baik. Makanya kecelakaan kerja ada baiknya dicegah, dikendalikanlah sehingga tidak menimbulkan efek yang sangat buruk bagi perusahaan. Lalu bagaimana sih cara pencegahan kecelakaan kerja? Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya di tempat kerja. Karena kita tahu kecelakaan kerja terjadi akibat tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, maka pencegahannya atau pengendaliannya dengan pemantauan kondisi tersebut. Pemantauan kondisi tidak aman, pemantauan tidak aman. Lalu yang kedua dengan pembinaan dan pengawasan. Bisa dilakukan dengan pelatihan, konseling, maupun pengembangan sumber daya manusianya. Yang terakhir dengan sistem manajemen, yaitu prosedur, aturan, penyediaan sarana prasarana, dan reward and punishment. Oke. Nah, ini alur pelaporan. Alur pelaporan kecelakaan kerja biasanya seperti ini ya. Kecelakaan kerja, lapor atasan langsung, silakan menghubungi tim K3 sekaligus paralel untuk melakukan penanganannya. Kalau dia nyaris cedera seperti apa, ringan seperti apa, sedang berat seperti apa, fatal seperti apa. Karena kita bekerja di rumah sakit, banyak kejadian kecelakaan kerja itu langsung ditangani oleh IGD rumah sakit itu sendiri. Berikut ini laporan kerjanya. Oke, kecelakaan kerja. Ini berkaitan dengan ekonomi kerja, kita skip aja. Nah, bicara soal kecelakaan kerja itu melingkupi individu, maka ada lagi kecelakaan yang melingkupi area yang besar ya. Ini dinamakan dengan disaster atau bencana. Bencana sendiri ini disinggung di Permenkes 66 tahun 2016 maupun di standar MFK 6 ya. Jadi bencana itu adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam. Kita bicara di lingkupnya di rumah sakit. Jadi rangkaian peristiwa yang bisa mengancam atau mengganggu kehidupan pekerja, operasional rumah sakit, pelayanan rumah sakit. Oke. Nah, ini salah satu bencana yang baru terjadi ya, kalau nggak salah tahun lalu, kebakaran di gudang kimia. Kebakaran ini saya kebakaran yang cukup besar sehingga
ketika itu terjadi, bencana itu terjadi, maka rumah sakitlah yang akan menerima pasien-pasiennya. مستشفى يوسف هلا عندي الغرفة. مستشفى يوسف. هذه يلا هذه مين شاب Gitu. Makanya rumah sakit biasanya membuat kode emergensi. Kode emergensi yang berupa perintah-perintah yang dikomunikasikan oleh rumah sakit untuk menginfokan ada bahaya apa sih yang terjadi. Kode emergensi ini biasanya tiap rumah sakit berbeda ya, tapi ada beberapa kesamaan di dalamnya. Contoh code red. Code red ini adalah bahaya kebakaran. Code purple itu adalah perintah evakuasi. Code pink penculikan bayi. Code blue kegawat daruratan medis. Code black ancaman keselamatan jiwa. Code grey ancaman huru-hara. Orange ancaman bom. Dan code yellow menerima korban dalam jumlah banyak. Oke. Setiap rumah sakit memiliki kodenya masing-masing gitu. Jadi silakan sesuaikan saja dengan kode bencana di rumah sakit teman-teman. Nah, ini alur yang biasa terjadi ya kalau kondisi darurat. Silakan lakukan kode komunikasi gitu. Beberapa rumah sakit punya nomor extension atau darurat di nomor sekian gitu. Lalu biasanya akan ada kode komunikasi gitu. Contoh misal ada kebakaran di salah satu ruangan lantai 8. Biasanya penghuni lantai 8 akan telepon ke nomor darurat tersebut dengan gaya komunikasi seperti ini. Code red di lantai 8 ruang X kamar nomor 801. Diulangi sebanyak 3 kali. Setelah dikomunikasikan seperti itu, maka operator akan melakukan paging dan tim terkait akan datang membantu menangani bencana tersebut. Oke. Nah, ini berikut tadi soal kode komunikasi darurat ya. Ini juga disesuaikan dengan SOP masing-masing rumah sakit, tapi biasanya kode komunikasinya seperti ini. Untuk tata laksananya sendiri, kami melakukan summary. Jika kebakaran, ya lakukan padamkan dengan APAR, atau hubungi petugas jika yang bersangkutan tidak bisa menggunakan APAR. Lalu tim tersebut akan mengamankan pasien atau orang di dekat api, dan bila api sudah cukup besar, segera lakukan evakuasi. Untuk gempa bumi, segera berlindung di bawah meja, lakukan drop, cover, and hold on. Begitu getaran selesai, silakan evakuasi. Jangan kembali ke dalam gedung sebelum dibolehkan. Code pink itu segera tutup seluruh akses pintu, jendela yang ada di unit masing-masing. Cek area, koordinasi dengan security bila menemukan orang yang mencurigakan. Code black, segera berteriak code black atau panggil bantuan, security akan datang. Code black di kami itu adalah berisi ketentuan ancaman keselamatan jiwa. Untuk code grey, tutup dan akses hampir sama ya seperti code pink. Untuk evakuasi kami menggunakan code purple. Jadi ketika ada bencana yang diwajibkan perintah evakuasi darurat, maka rumah sakit membunyikan satu code purple, di mana seluruh orang, baik itu pekerja, pasien ataupun tenan, wajib melakukan evakuasi keluar rumah sakit menuju titik kumpul. Kami juga ada code yellow untuk menginfokan adanya kedatangan pasien dalam jumlah banyak. Jadi jika IGD menerima pasien 50 di waktu bersamaan, IGD bisa menghubungi nomor darurat dan mengaktifkan code yellow sehingga nakes-nakes yang ada di ruangan lain bisa membantu pelaksanaan kesehatan di IGD gitu. Oke. Nah, berikut adalah teknik evakuasi. Sebenarnya cukup banyak di YouTube ya, teman-teman bisa lihat. Yang biasanya dilakukan rumah sakit itu adalah jadi ada kebakaran. Ini nomor darurat jika ada kebakaran. Halo, Satpam. Ada yang bisa dibantu? Ada potret di ruang Alkes Mimosa 3. Di mana? Di ruang Alkes Mimosa 3. Siap, laporan diterima. Segera meluncur ke TKP. Lapor.
ada kutren di gudang Alkes Mimosa 3. Oke, laporan diterima. Amankan TKP, gerak persiapan evakuasi. Halo, selamat siang dengan Dokter Dini. Ada yang bisa dibantu? Mau melaporkan kotret di ruang Alkes Mimosa 3. Laporan saya terima. Segera lakukan evakuasi dan hubungi pemadam kebakaran. Selamat siang. Melaporkan kebakaran di Rumah Sakit Jembut ini. Mohon kirim pemadam kebakaran. Kita lihat helm belakang. Mohon maaf Bapak Ibu, kami mendapat informasi bahwa Ini langsung kami lakukan saja. Sudah evakuasi pasien. Silakan atur bagaimana cara pasien itu pasien itu mampu memobilisasi dirinya sendiri. Silakan anak-anak persilakan pasien tidak mampu memobilisasi, silakan arahkan lewat perahu dengan cepat. Pasien silakan kembali ke roda ataupun kar atau bed bisa. Lalu silakan evakuasi menuju titik kumpul. Ketika titik kumpul silakan tunggu sampai informasi lanjutan. Oke, jadi alurnya seperti itu ya. Ada bencana kebakaran, diaktifkan kode bencana. Misalnya kode purple dibunyikan, silakan lakukan evakuasi menyeluruh ya. Silakan keluar area rumah sakit menuju titik kumpul. Ketika di titik kumpul silakan cek kembali anggotanya apakah sudah lengkap atau tidak. Lalu tunggu instruksi selanjutnya sampai keadaan sudah kondusif. Ketika keadaan sudah kondusif, silakan kembali ke ruangan masing-masing. Silakan cek kembali apakah sudah lengkap atau tidak dan pastikan kondisi pasien dalam keadaan baik. Oke. Nah, berikut cara penggunaan APAR ya. Ini juga saya ambil dari YouTube, di YouTube-nya RSCM. Dan tipe. Jadi cara penggunaan APAR silakan gunakan Kemudian, RTS saja. segeralah menuju lokasi jarum petunjuk tiap saat. Nah, ini. Tarik Tahan APAR pertama. sambil melepas pin pengamannya. Arahkan selang ke titik api. Oke. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Serpuknya meluncur seperti itu berarti APAR Setelah dalam memastikan kondisi baik. semua berfungsi dengan Bahwa baik, APAR tersebut angkat tabung berfungsi. APAR dengan menggenggam pegangannya. Oke. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, Tuas. jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Tinggal tekan saja dalam panas. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. dari sumber api. Apabila Jika terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. baik itu pria atau wanita, karena ada APAR yang Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu, simpan APAR pada tempatnya. terlalu berat dan mudah. Secara singkat, penggunaan APAR dikenal dengan istilah PES. Jadi untuk pelatihan penggunaan APAR ada baiknya dilakukan simulasinya, prakteknya maupun pelatihannya secara berkala. Nah, ini prosedur penanggulangan kebakaran. Bila menemukan asap atau api, segera panggilan bantuan atau aktifkan kotret, amankan pasien, padamkan dengan APAR, tim kotret akan membantu padam. Lalu tadi juga ada helm merah buat pemadam api, helm biru untuk evakuasi pasien, helm putih dokumen, dan helm kuning aset. Untuk helm putih sendiri, dokumen apa saja sih yang perlu diselamatkan? Silahkan cek kembali unitnya masing-masing. Kalau keperawatan, silahkan dokumen rekam medis pasien, dokumen resep obat, atau dokumen pasien lainnya. Jika di keuangan, silahkan cek berkas-berkas finansial keuangan yang dibutuhkan untuk diselamatkan. Untuk aset sendiri, direkomendasikan adalah aset yang mudah dibawa dan bernilai besar, seperti troli emergensi, siring pump, dan lain-lain. Jika ada aset yang cenderung susah untuk dibawa oleh satu orang, silahkan pilih aset lainnya yang mampu dimobilisasi. Berikut ini adalah rambu-rambu K3 ya. Pasti teman-teman sudah familiar dengan rambu berikut. Rambu ini berfungsi untuk menjalin komunikasi secara visual ya, terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu ada B3. B3 ini juga banyak digunakan di rumah sakit ya. Jadi tetap jangan lupa untuk sosialisasikan prosedur penanganan
kecelakaannya, seperti jika terkena mata seperti apa, jika terhirup seperti apa, jika terkena kulit seperti apa, dan jika tertelan seperti apa. Oke. Nah, ini untuk penanganan tumpahan B3. Bisa skip aja, nanti akan dijelaskan oleh tim PPI ya. Untuk APD sendiri rumah sakit dikenal dengan 3 level ya, level 1, level 2, dan level 3. Untuk APD ini biasanya berkaitan dengan bagaimana kadar infeksius di salah satu ruangan. Gitu. Semakin infeksius ruangannya, semakin tinggi APD yang digunakan. Oke, rumah sakit merupakan kawasan tanpa rokok. Untuk di DKI sendiri ada pergubnya. Untuk di jajaran kementerian juga ada Permenkesnya. Jadi rumah sakit benar-benar kawasan tanpa rokok. Bahkan untuk penjualan rokok di dalamnya tidak diperbolehkan, asbak rokok tidak diperkenankan, orang yang merokok pun tidak diperkenankan. Jadi untuk kawasan tanpa rokok ada baiknya teman-teman di rumah sakit membuat satgas anti rokok sendiri. Lakukan monitoring secara tiap hari, dan yang dimonitoring tidak hanya orang yang merokok ya, tapi juga puing-puing rokoknya itu sendiri. Nah, ini protokol kesehatan, saya cek saja. Berikut adalah contoh implementasi K3 yang buruk. Yang pertama, ini area kerja yang tidak aman bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi saya pernah berikut adalah troli tindakan ya, troli tindakannya perawat sangat berantakan seperti ini. Kita tidak tahu kalau di dalamnya itu ada jarum bekas pasien atau tidak gitu. Jadi pernah ada kejadian seorang runner membersihkan troli seperti ini, dia tertusuk jarum gitu karena dia tidak melihat adanya jarum bekas pasien yang disimpan ditaruh di troli tindakan yang berantakan. Yang kedua, safety box. Nah, safety box yang dikiranya sudah safety ternyata nyatanya tidak benar-benar tidak tembus ya. Saya pernah menemukan kasus safety box yang sangat aneh ini ya. Jadi jarum di dalamnya nembus. Setelah kita cek ternyata jumlah jarum yang di dalam safety box ini sangat penuh. Sehingga karena akibat terdorong dari atas, salah satu jarum menembus sisi dari safety box. Dan apesnya kejadian ini juga menyebabkan kecelakaan kerja, yaitu tertusuk benda tajam pada petugas kebersihan. Nah, itu tadi adalah contoh implementasi K3 yang buruk ya. Berikut ini adalah contoh implementasi K3 yang baik. Kejadiannya sayangnya ini ada di luar negeri. Pelanggannya juga adalah laki-laki, ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat pelanggannya justru laki-laki, dan ketika ada bencana terjadi pengendalian bahaya secara langsung gitu. Makanya kalau teman-teman melihat petugas ini, apakah kita bisa melihat kualitas pada perusahaannya? Tentu gitu. Apakah perusahaan ini sudah sangat memberikan keselamatan untuk customernya? Sudah yakin gitu. Makanya kalau teman-teman bisa lihat, dengan berbudaya K3 maka mutu rumah sakit akan meningkat. Dengan berbudaya K3 maka insiden keselamatan pasien akan terminimalisir. Dengan berbudaya K3 maka risiko infeksi akan jauh lebih berkurang, dan dengan berbudaya K3 maka akan terhindar dari kecelakaan kerja dan produktivitas kerja meningkat. Intinya tetaplah, baik itu kalian adalah baik dimanapun Anda berada di rumah sakit, profesi Anda itu apa, silahkan lakukan budaya K3 gitu. Karena dengan budaya K3 maka teman-teman akan secara langsung menciptakan mutu rumah sakit yang baik gitu. Secara langsung juga akan meminimalisir insiden keselamatan pada pasien.
insiden risiko infeksi pun akan terminimalisir, sehingga teman-teman akan selalu sehat, selamat, dan mempunyai produktivitas kerja yang meningkat. Oke, mungkin sekian dari kami. Semoga materi dasar K3 ini cukup jelas ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen saja di kolom komentar. Terima kasih, selamat pagi.